Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kepadamu. Ini motivational speech yang mau saya sampaikan kepadamu. Kamu baru masuk ke dunia kerja. Ilmu pengetahuan yang kamu peroleh itu bisa jadi dalam praktek. Ya. Dasolennya tidak sama dengan dasain yang kamu lihat dalam dunia empirik. Yang ideal kamu terima dalam teori-teori. Maka sebagai seorang anak muda yang cerdas, kamu harus mampu membalans pengetahuan dengan teori dan tantangan yang kamu hadapi. Bagaimanapun, apa yang kamu peroleh ini adalah merupakan modal awal. Dan di dunia kerja, tantangan yang kamu peroleh pasti lebih dahsyat. Dan saya percaya kamu tidak akan mudah gagal. Karena kamu telah melakukan tahapan-tahapan pertarungan, menyelesaikan studi selama 4 tahun dengan segala kompleksitasnya. Dan pertarungan itu akan lebih dahsyat di lapangan kerjamu. Dan pada awal-awal ini, kamu harus memetakan what are we, what I am going to be. Mau jadi apa saya nanti? Setelah saya tamat ditempatkan, apa tujuannya? Apa vision yang mau saya capai? Bung Karno mengatakan, kamu harus menggantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya selalu menyampaikan ini di mana saja saya memberikan ceramah. Bagi anak-anak muda yang masih panjang masa yang harus kamu lalui. Kamu harus menggantungkan cita-citamu setinggi langit, sejauh-jauhnya. Dan kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau setinggi-tingginya mungkin mau jadi presiden. Kamu gantungan, I'll be the president of Indonesia in the next 30, 40, maybe 35 years to come, maybe 20 years to come. You never know. Kalaupun kamu meleset, sedikit jatuh, kamu jadi Menteri Hukum dan HAM. Meleset sedikit lagi, jadi Dirjen Imigrasi atau Dirjen Pas. Udah top itu. Di kementerian ini hanya ada 11 unit eselon 1. Untuk sampai ke situ, berdarah-darah, men. Jangan kamu pikir easy. No. Gak ada yang instan. Dalam hidup kamu harus menyiapkan dirimu sebagai petarung yang sejati. Sebagaimana kamu melewati kuliah-kuliah ini dengan bertarung sampai tengah malam belajar, bangun pagi belajar. Dalam hidup lebih dahsyat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kadang-kadang orang itu terlalu menggantungkan, membuat cita-citanya terlalu rendah. Sehingga pada saat dia capai, dia sudah berpuas diri. Saya sudah mencapai cita-cita saya. Then business as usual. In life, kamu harus menggantungkannya setinggi mungkin. Tetapi tidak hanya cukup menggantungkan setinggi-tingginya. You have to work your butt off, bahasa Inggrisnya, sorry. Kamu harus bekerja sekeras-kerasnya mencapai cita-citamu itu. Melakukan segala prerequisite untuk mencapai itu. Saya mau jadi dirjen, bagaimana caranya? You have to the best among these 300 people, maybe more. Your seniors, 300 more, 600 more. You have to be the best among them. You equip yourself with knowledge, skill, professionalism. Kalau kamu hanya menggantungkan cita-citamu tanpa bekerja keras, you are a dreamer. Kamu hanyalah seorang pemimpi, not a fighter. Kamu bukan seorang petarung. Petarung sejati adalah petarung yang mampu bangkit dari segala kesulitan dan belajar dari kegagalan itu.
Tidak mudah untuk sukses. Jangan kamu pikir saya berdiri di sini sebagai profesor dan menteri hukum dan HAM instantly. No. Saya pernah jual koran di Amerika Serikat untuk menghidupi keluarga saya. Walaupun saya pernah menjadi pembantu dekan, but I have to low my self-esteem untuk mensupport keluarga. Jangan pernah malu untuk suatu pekerjaan yang halal. Yang kamu malu kalau kamu melakukan pekerjaan yang tidak halal. Saya kecewa. Baru-baru 3 tahun saya wisuda. Mungkin belum 3 tahun wisuda. Ditempatkan di Suta. Kalau orang imigrasi itu biasanya suka anak-anak baru tuh di Suta, di visa, godaannya gede. Kalau sudah ngotot mau ditempatkan di situ, otak saya langsung bilang, ini anak mau cari untung aja. Kemarin, mohon maaf, dari antara abang-abang kalian, terpaksa kita hukum dan 1 orang kita pecat. Saya tidak mau itu terjadi buat kamu. Ingat, kalau kamu mau maju, kamu jaga integritasmu. Warren Buffett mengatakan, if I would like to recruit a person in my company, I need 3 things from that guy. Saya memerlukan 3 hal dari seseorang yang mau saya rekrut menjadi pekerja saya di Kementerian Hukum dan HAM. Warren Buffett, seorang finansir besar. Intelligent, smart, kalian sudah smart. Lewat, smart. Pintar, cerdas. Saya perlu kecerdasan untuk orang bekerja. Tetapi cerdas saja tidak cukup katanya. Perlu energi. Perlu kemampuan bekerja keras. Perlu energi. The drive to work. Workaholic. Work beyond the call of duty. Bekerja melebihi panggilan tugas. Inilah ciri-ciri orang yang berhasil. Bukan sesudah jam 5 tutup. Belum jam 5 sudah ambil tas pulang. Meninggalkan pekerjaan segunung. Tidak peduli. Start tomorrow. Tomorrow another files come. Dan kamu akan tertimbun dengan rutinitas yang tidak produktif. Maka kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa menyelesaikan, punya energi besar, cerdas, punya energi besar. Potensi suksesnya sangat besar. Tetapi Warren Buffett mengatakan yang ketiga adalah integrity. Tadi saya katakan saya mau elaborate. Integritas. Warren Buffett mengatakan, even if you have the first and the second one, I don't bother. If you don't have the third one, get out. I won't get you. I won't receive your applications. I don't need you. Kamu cerdas, kamu punya energi besar tetapi tidak punya integritas. Saya tidak memerlukan itu. Karena di tangan orang cerdas, di tangan orang yang punya energi kerja besar tetapi integritasnya nol atau tidak ada, maka daya rusaknya besar. Anak-anak yang baru 3 tahun di wisuda. Dulu saya pada waktu menerima pegawai negeri, buat pertama kalinya kita menerima 17.400 pegawai negeri. Untuk menguatkan mereka, saya keliling hampir seluruh republik ini untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak yang 17.400 itu. Mengingatkan mereka tentang pentingnya integritas, pentingnya kerja keras. Beberapa di antara mereka ada yang melenceng, saya sangat kecewa. Dan terpaksa saya harus berhentikan. Dan saya tidak ingin itu terjadi buat kamu anak-anak aku. Saya sengaja mengambil kesempatan ini. Ingat, 3 things. Intelligence, energy, dan integrity. Di tangan orang cerdas, punya energi besar, punya integritas, daya kontribusinya besar. Dan kamu akan nampak di antara yang lain. You will be the best among the best. Dan bosmu mengatakan, ini yang saya mau. He's the guy.
I want to lead this unit. Dan juga, tadi saya katakan, gantungkan cita-citamu. Tidak mudah. Dalam mencapai cita-cita itu kamu harus mengalami kegagalan demi kegagalan. Kegagalan itu adalah tunangan dari keberhasilan. Tidak ada kesuksesan tanpa keberhasilan. Obama mengatakan, di antara orang-orang sukses adalah orang-orang yang pernah gagal banyak hal. Ya.